Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parvi Agus Vinda dengan NIM 180298083, Prodi Pendidikan Matematika kelas B. Pada mata kuliah media pembelajaran matematika ini, dengan dosen pembimbing mata kuliah Bapak Sadam Al-Aziz SPD MPD, saya akan menjelaskan materi tentang geometri bangun datar menggunakan GeoGebra. Pada materi ini, saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, pengenalan bangun datar yang memuat definisi dan jenis-jenis bangun datar. Yang kedua, sifat-sifat bangun datar. Yang ketiga, luas, keliling, dan sudut bangun datar. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu definisi bangun datar. Bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung, menurut Imam Roji tahun 1997. Bangun datar dapat didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal, menurut Julius Hambali, Siskandar, dan Muhammad Rahmat tahun 1996. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangun datar merupakan bangun 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bangun datar. Jenis-jenis bangun datar adalah persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun datar. Sifat-sifat bangun datar yang pertama pada persegi. Sifat-sifatnya yaitu, yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Yang kedua, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, yaitu sisi AB dengan sisi CD, sisi BC dengan sisi AD. Yang ketiga, memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang keempat, memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Sifat bangun datar yang kedua pada persegi panjang, yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu sisi EF dengan sisi GH, sisi FG dengan sisi EH. Yang kedua, memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang sama panjang, yaitu diagonal EG dan diagonal FH. Sifat bangun datar yang ketiga yaitu pada segitiga. Segitiga dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan panjang sisinya, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sifat segitiga sama sisi yaitu ketiga sisinya sama panjang, yaitu sisi IJ, sisi JK, sisi KI. Yang kedua, ketiga sudutnya sama besar, yaitu sudut I, sudut J, sudut K. Yang kedua, segitiga sama kaki. Sifat-sifatnya yaitu memiliki 2 sisi sama panjang, yaitu sisi LM dan sisi LN. Yang kedua, memiliki sepasang sudut yang sama besar, yaitu sudut M dan sudut N. Yang ketiga, segitiga sembarang. Sifat-sifatnya yaitu ketiga sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, ketiga sudutnya tidak sama besar. Selanjutnya, sifat-sifat bangun datar pada jajar genjang. Yang pertama, memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang, yaitu sisi RS dengan sisi TU, sisi ST dengan sisi RU. Yang kedua, memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut S dengan sudut U,
sudut R dengan sudut T. Yang ketiga, memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua sama besar, yaitu diagonal RT dan diagonal SU. Selanjutnya, sifat bangun datar pada trapesium, yaitu memiliki sepasang sisi yang sejajar, yaitu sisi WZ dan sisi VA1. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut sama besar, yaitu sudut V dengan sudut A1, sudut W dengan sudut Z. Yang ketiga, jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat, yaitu sudut V dijumlahkan dengan sudut W itu sama dengan 180 derajat. Sudut A1 dijumlahkan dengan sudut Z itu sama dengan 180 derajat. Selanjutnya, sifat bangun datar pada belah ketupat. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi B1C1, sisi C1D1, sisi D1E1, dan sisi E1B1. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut C1 dengan E1, sudut B1 dengan D1. Yang ketiga, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, yaitu diagonal B1D1, diagonal C1E1. Sifat bangun datar yang selanjutnya yaitu pada layang-layang, yaitu memiliki sepasang sudut yang sama besar, yaitu sudut G1 dan I1. Yang kedua, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi G1F1 dengan F1I1 dan G1H1 dengan H1I1. Dan sifat bangun datar yang terakhir yaitu pada lingkaran, yaitu memiliki satu titik pusat, yaitu J1. Yang kedua, jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Kita ambil dari J1 ke K1, itu sama dengan dari J1 ke L1. Selanjutnya, kita akan membahas tentang luas, keliling, dan sudut bangun datar. Kita akan menentukan luas, keliling, dan besar sudut pada bangun persegi ABCD. Pada bangun persegi ABCD ini diketahui panjang sisi AB sama dengan A, panjang sisi BC sama dengan B, panjang sisi CD sama dengan C, dan panjang sisi AD sama dengan D. Diketahui panjang sisi A itu adalah 2, panjang sisi B adalah 2, panjang sisi C adalah 2, dan panjang sisi D adalah 2. Untuk menghitung luas persegi ABCD, maka kita dapat menggunakan rumus sisi dikali sisi, maka didapatkan hasilnya adalah 4. Jadi, luas dari persegi ABCD adalah 4. Selanjutnya, kita akan menentukan keliling persegi ABCD. Untuk menentukan keliling persegi ABCD, maka kita dapat menggunakan rumus yaitu 4 dikali sisi, maka didapatkan hasilnya adalah 8. Jadi, keliling dari persegi ABCD adalah 8. Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut persegi ABCD. Besar sudut A adalah 90 derajat, besar sudut B adalah 90 derajat, besar sudut C adalah 90 derajat, dan besar sudut D adalah 90 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan luas, keliling, dan besar sudut pada persegi panjang. Pada persegi panjang EFGH diketahui panjang sisi EF adalah 2, panjang sisi FG adalah 3, panjang sisi GH adalah 2, dan panjang sisi EH adalah 3. Untuk menentukan luas persegi panjang EFGH, maka dapat kita menggunakan rumus panjang dikali luas, panjang dikali lebar.
maka didapatkan hasilnya adalah 6. Jadi luas dari persegi panjang EFGH adalah 6. Selanjutnya kita akan menentukan keliling persegi panjang EFGH. Untuk menentukan keliling persegi panjang EFGH, maka kita dapat menggunakan rumus 2 panjang ditambah 2 lebar. Maka didapatkan hasilnya adalah 10. Jadi keliling dari persegi panjang EFGH adalah 10. Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut persegi panjang EFGH. Besar sudut E adalah 90 derajat, besar sudut F adalah 90 derajat, besar sudut G adalah 90 derajat, dan besar sudut H adalah 90 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan luas keliling dan besar sudut pada segitiga. Pada segitiga IJK diketahui panjang sisi IJ adalah 2, panjang sisi JK adalah 3, panjang sisi IK adalah 3,61. Maka untuk menentukan luas, kita dapat menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Didapatkan hasilnya adalah 3. Jadi luas dari segitiga IJK adalah 3. Selanjutnya kita akan menentukan keliling dari segitiga IJK. Untuk menentukan keliling, kita dapat menjumlahkan sisi-sisi pembentuk segitiga ini. Maka kita jumlahkan I ditambah J ditambah K. Didapatkan hasilnya adalah 8,61. Jadi keliling segitiga IJK adalah 8,61. Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut segitiga IJK. Besar sudut I adalah 56,31 derajat, besar sudut J adalah 90 derajat, besar sudut K adalah 33,69 derajat. Selanjutnya, kita akan menentukan luas keliling dan besar sudut pada bangun jajar genjang. Pada jajar genjang ABCD ini diketahui panjang sisi AB sama dengan A, panjang sisi BC sama dengan B, panjang sisi CD sama dengan C, dan panjang sisi AD sama dengan D1. Untuk panjang garis AE itu dinamakan dengan tinggi jajar genjang. Untuk menentukan luasnya, kita dapat menggunakan rumus alas kali tinggi, di mana alas itu adalah panjang sisi BC atau panjang sisi B. Selanjutnya kita akan menentukan keliling jajar genjang ABCD. Untuk menentukan kelilingnya, kita dapat menjumlahkan sisi-sisi pembentuk jajar genjang, yaitu sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dan ditambah sisi D1. Atau juga bisa dengan 2 dikali A tambah B. Selanjutnya, kita akan menentukan besar sudut jajar genjang ABCD. Besar sudut A adalah 116,57 derajat, besar sudut B adalah 63,43 derajat, besar sudut C adalah 116,57 derajat, dan besar sudut D adalah 63,43 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan luas keliling dan besar sudut pada bangun trapesium. Pada trapesium FGHI ini diketahui panjang sisi FG itu sama dengan F, panjang sisi GH sama dengan G, panjang sisi HI sama dengan H, panjang sisi FI sama dengan I. Untuk panjang garis IJ itu disebut dengan tinggi trapesium. Untuk menentukan luas bangun trapesium FGHI ini, kita dapat menggunakan rumus setengah dikali G ditambah I dikali T. Untuk menentukan kelilingnya, kita dapat menjumlahkan sisi-sisi pembentuk bangun trapesium ini, yaitu sisi F ditambah sisi G ditambah sisi H ditambah sisi I. Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut bangun trapesium FGHI ini, yaitu besar sudut F adalah 116,57 derajat, besar sudut G adalah 63,43 derajat,
besar sudut H adalah 63,43 derajat dan besar sudut I adalah 116,57 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan luas, keliling, dan besar sudut pada bangun belah ketupat. Pada belah ketupat KLMN ini diketahui panjang sisi KL adalah K, panjang sisi LM adalah L, panjang sisi MN adalah M, dan panjang sisi NK adalah N. Diagonal LN disebut dengan D1, diagonal KM disebut dengan D2. Untuk menentukan luasnya, kita dapat menggunakan rumus setengah dikali D1 dikali D2. Untuk menentukan kelilingnya, kita dapat menjumlahkan sisi-sisi pembentuk belah ketupat ini, yaitu sisi K ditambah L ditambah M ditambah N. Selanjutnya, kita akan menentukan besar sudut belah ketupat ini. Besar sudut K adalah 53,13 derajat, besar sudut L adalah 126,87 derajat, besar sudut M adalah 53,13 derajat, besar sudut N adalah 126,87 derajat. Selanjutnya kita akan menentukan luas, keliling, dan besar sudut pada layang-layang. Pada bangun layang-layang OPQR ini diketahui panjang sisi OP sama dengan P, panjang sisi PQ sama dengan P, panjang sisi QR sama dengan Q, panjang sisi RO sama dengan R1. Untuk diagonal PR disebut dengan D1, untuk diagonal OQ disebut dengan D2. Untuk menentukan luasnya, kita dapat menggunakan rumus setengah dikali D1 dikali D2. Untuk keliling, kita dapat menjumlahkan sisi-sisi pembentuknya, yaitu sisi O ditambah P ditambah Q ditambah R1. Yang terakhir, kita akan menentukan luas dan keliling pada lingkaran. Pada lingkaran ini diketahui S adalah titik pusat, jarak dari S ke T disebut dengan jari-jari, jarak dari U ke T itu disebut dengan diameter. Untuk menentukan luasnya, kita dapat menggunakan rumus Pi dikali R dikali R dengan nilai Pi adalah 3,14 atau 22/7. Untuk kelilingnya, kita dapat menggunakan rumus Pi dikali D. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang geometri bangun datar menggunakan GeoGebra. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.